mengenai berapa dibayar, berapa di ini, ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu? Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Dari Oslo ke Jakarta, kisah lengkap perjalanan Haaland jadi warga negara Indonesia yang bikin dunia terharu. Nama Erling Braut Haaland selama ini identik dengan Eropa Utara, salju Oslo, dan hingar-bingar Liga Inggris. Sosok penyerang jangkung berwajah dingin itu telah lama menjadi ikon determinasi sepak bola modern. Kuat, cepat, efisien, sekaligus memiliki naluri gol yang seolah melampaui logika. Namun dalam beberapa bulan terakhir, perjalanan hidupnya berbelok jauh ke arah yang tak pernah dibayangkan publik sepak bola dunia. Tiba-tiba, dunia menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Seorang superstar global, peraih berbagai rekor gol Eropa, justru memilih menjadikan Indonesia sebagai rumah barunya. Kisah Haaland menjadi warga negara Indonesia, WNI, bukan hanya soal dokumen dan proses hukum. Itu adalah kisah tentang manusia. Tentang bagaimana sebuah negara yang terletak ribuan kilometer dari tempat ia lahir mampu menyentuh hatinya sedalam-dalamnya. Tentang video dukungan jutaan rakyat yang memecahkan rekor dunia. Tentang figur seorang pelatih dan seorang ketua federasi yang tampil bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai sahabat yang membuka pintu harapan. Tentang perjalanan panjang seorang atlet yang akhirnya menemukan makna rumah dalam arti yang sebenar-benarnya. Ketika kabar pertama kali berhembus bahwa Haaland mulai membuka diri terhadap kemungkinan pindah kewarganegaraan ke Indonesia, media internasional menganggapnya sekadar rumor liar. Banyak yang menertawakan, beberapa menganggapnya hoaks, sementara segelintir lainnya menganggap isu tersebut hanya strategi komunikasi. Namun, tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di balik layar. Tak ada yang tahu bahwa keputusan monumental itu berakar dari sebuah momen personal yang bagi Haaland sendiri terasa sangat emosional. Momen yang kelak menjadi titik awal perjalanannya dari Oslo ke Jakarta. Perjalanan itu dimulai ketika Roberto Mancini, pelatih kepala timnas Indonesia, membuka komunikasi dengan pihak Haaland setelah lama mengamati karir sang striker. Mancini, yang dikenal berani mengambil terobosan ekstrim, melihat peluang yang secara teknis mungkin tak pernah terpikirkan oleh publik sepak bola Asia. Ia melihat potensi bukan hanya pada kemampuan Haaland di lapangan, tetapi juga ikatan emosional yang mulai tumbuh antara sang pemain dan Indonesia melalui berbagai interaksi kecil sejak beberapa tahun lalu. Pertama kali Haaland mendengar kabar bahwa ada ratusan juta rakyat Indonesia yang mendoakan dirinya agar suatu hari berseragam merah putih, ia mengira itu berlebihan. Namun, semakin banyak ia melihat komentar para supporter Indonesia di media sosial, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka terlalu tulus, begitu ia pernah berkata kepada seorang rekannya di klub. Bukan seperti komentar dari fans di Eropa. Mereka bicara seolah mengenal saya, seolah menginginkan saya bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Ketika Mancini berangkat ke Manchester untuk bertemu langsung dengan Haaland dan keluarganya, ia membawa sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh pelatih manapun dalam sejarah negosiasi pemain. Sebuah video kompilasi dukungan dari puluhan juta masyarakat Indonesia. Video itu bukan rekayasa, bukan kampanye, bukan gimmick. Itu adalah unggahan-unggahan asli dari rakyat, anak sekolah, petani, pekerja, pelaut, supporter, orang tua, para perantau, hingga kelompok supporter di desa-desa terpencil yang bahkan mungkin tak pernah Haaland tahu keberadaannya. Dalam pertemuan itu, Mancini menyerahkan tablet khusus berisi video dukungan tersebut. Haaland membuka, menonton, dan tak mampu berkata apa-apa selama beberapa menit. Yang terlihat hanya matanya yang berkaca-kaca. Ketika video memperlihatkan seorang anak kecil dari Aceh memegang bola plastik sambil berteriak "Bang Haaland, kami tunggu abang di timnas Indonesia." Sang bomber hanya menunduk sambil memegang wajahnya. "Saya tidak tahu harus bilang apa," katanya dengan suara bergetar saat video itu selesai. Itulah awal dari segalanya.
Beberapa hari kemudian, Haaland mulai bertanya lebih serius kepada Mancini dan tim federasi tentang kemungkinan bergabung ke Indonesia. "Saya merasa ada keterikatan," katanya. "Saya tak tahu bagaimana menjelaskannya secara logis, tapi saya merasakannya." Proses yang kemudian berlangsung melewati jalur resmi yang sangat panjang. Pemerintah Indonesia, PSSI, dan perwakilan Haaland harus melalui pembahasan mendalam terkait prosedur hukum, status FIFA, hingga berbagai aspek administratif. Namun proses itu berjalan dengan kecepatan luar biasa. Banyak pihak menyebutnya sebagai proses naturalisasi tercepat dalam sejarah dunia olahraga. Namun kenyataannya adalah bahwa pihak Haaland sendiri bergerak dengan ketulusan yang membuat para pejabat terkejut. Beberapa minggu setelah proses tahap awal selesai, Haaland tiba di Jakarta secara mendadak, tanpa publikasi, tanpa media. Ia tiba hanya dengan keluarga inti dan perwakilan hukumnya. Kunjungan itu bersifat pribadi, tetapi efek emosional yang muncul justru lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Saat pesawatnya mendarat dan pintu terbuka, Haaland langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara lembab, suara bahasa yang belum ia pahami sepenuhnya, dan senyum para petugas bandara yang tampak terlalu bahagia melihatnya. "Apa semua orang di sini selalu sehangat ini?" Ia bertanya kepada staf PSSI yang menjemputnya. "Kami cuma bangga kamu datang," jawab sang staf sambil tertawa kecil. Dalam kunjungan itu, Haaland dibawa ke beberapa tempat, termasuk pusat latihan timnas, SUGBK, dan beberapa fasilitas yang akan menjadi bagian dari kesehariannya jika ia benar-benar resmi menjadi WNI. Namun yang paling menggetarkan hatinya adalah ketika ia diam-diam dibawa ke sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, tempat sekelompok anak-anak bermain sepak bola di lapangan tanah. Tanpa pemberitahuan, Haaland turun dari mobil dan berjalan menghampiri mereka. Anak-anak itu terbelalak. Mereka berlarian mendekat, sebagian menangis, sebagian tertawa histeris. Haaland tidak membawa kamera, tidak membawa media. Ia hanya duduk di tanah bersama mereka, memegang bola yang sudah aus, lalu berkata pelan, "Bolehkah saya ikut main?" Anak-anak itu mengangguk sambil hampir tak percaya. Adegan itu, yang direkam oleh salah satu warga dengan ponsel jadulnya, kemudian viral dan menjadi simbol kedekatan emosional Haaland dengan rakyat Indonesia. Setelah melihat video itu, banyak orang di seluruh dunia mulai menyadari bahwa keputusan Haaland bukanlah gimmick. Ini bukan sekadar langkah karir atau strategi pemasaran. Ini adalah keputusan manusiawi yang muncul dari rasa keterhubungan yang tulus. "Saya merasa diterima," kata Haaland kepada wartawan internasional pada suatu kesempatan. Sesuatu yang tidak semua negara bisa berikan. Dan kemudian tibalah hari paling emosional dalam perjalanan panjang itu. Hari ketika Haaland secara resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Prosesi itu berlangsung di sebuah ruangan sederhana di kantor pemerintah, tanpa pesta, tanpa kembang api, tanpa panggung megah. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat semuanya terasa begitu dalam. Di depan pejabat yang memimpin pengambilan sumpah, suara Haaland bergetar ketika ia mengucapkan kalimat terakhir. Setelah selesai, ia menunduk sejenak, lalu mengusap matanya. Di luar ruangan, ratusan orang menunggu. Begitu pintu terbuka dan Haaland keluar dengan senyum yang masih dibasahi air mata, sorak-sorai pun pecah.